akidah kita adalah akidah ahli sunnati wal jamaati. Akidah kita adalah akidah ahli sunnati wal jamaati dengan dua pilar besar. Pilar yang pertama adalah mahabbah ahli bait, cinta kepada ahli baitnya Rasulullah. Pilar yang kedua adalah cinta sahabat Nabi SAW. Dan itu adanya di ahli sunnati wal jamaati. Ada sekelompok kaum yang mencintai ahli bait Nabi tapi membenci sahabat Nabi, tempatnya di neraka mereka. Ada yang mencintai sahabat Nabi tapi benci ahli bait Rasulullah, tempatnya juga di neraka. Kita ahli sunnati wal jamaati menggabungkan cinta sahabat Nabi dan cinta ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sengaja kami hadirkan kisah Imam Husain waktu itu, karena kisah Imam Husain di sinilah sering digunakan oleh sebagian orang untuk menyelewengkan akidah. Sebab Imam Husain imam kita, cucunya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Husain juga imamnya ahli sunnati wal jamaati. Imam Husain wajib kita cintai. Dialah yang orang yang dicium bibirnya oleh Rasulullah, Allahumma inni uhibbu Husaina, ya Allah aku mencintai Husain fa ahibbahu wa ahibba man ahabbahu. Ya Allah aku mencintai Husain dan cintailah semua orang yang mencintai Husain. Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhu cucu Rasulullah. Kisah panjang kita ambil dari sejarah yang benar bagaimana perjalanan Imam Husain, mulai dari yang di Madinah kemudian ke Makkah, kemudian mulai Madinah sampai perjalanan Makkah kemudian ke Karbala. Ketahuilah Imam Husain bukan bertentangan dengan sahabat-sahabat Nabi. Imam Husain diiringi oleh putra-putra sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kisah pembunuhan Imam Husain, mati syahid Imam Husain, yang membunuh adalah pasukan. Pasukan itu tidak berakidah. Yang penting ikut atasannya, ikut komando, kan dalam dunia ketentaraan begitu, yang penting ikut atasannya begitu. Memang waktu itu adalah negara, pemerintahannya adalah pemerintahan yang atas nama, mohon maaf, atas nama ahli sunnati wal jamaati. Yazid ada Ibnu Ziyad, ada Yazid bawahannya Ibnu Ziyad, mengatasnamakan ahli sunnah. Apakah Ibnu Ziyad beriman dan beragama? Dia adalah seorang pemimpin negara. Yang penting jadi pemimpin, dia nggak urusan dengan agama. Dialah yang memberikan perintah-perintah sampai terjadinya Imam Husain. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan Imam Husain yang membantai adalah orang ahli sunnah. Enggak, yang membantai adalah pasukan di bawah komando orang yang mengatasnamakan ahli sunnah. Ahli sunnah, coba saja di negara-negara orang Islam lalu membuat kejahatan, apa langsung kita katakan Islam mengajarkan kejahatan? Tidak, tapi ini adalah orang fasik. Misalnya ada di sebuah negara, ada presidennya tak taunya beragama Islam, tak taunya zalim di bawahnya. Apakah lalu kita katakan kezaliman itu adalah karena Islamnya? Tidak, itu adalah orang fasik. Ibnu Ziyad fasik, dia menyuruh sampai Imam Husain terbunuh. Kami hadirkan kisah itu agar jangan sampai ada yang menyelewengkan lalu berkata yang membunuh Imam Husain adalah orang ahli sunnati wal jamaati. Tidak, orang ahli sunnati wal jamaah bukan, akan tapi pasukan di bawah naungan satu pemimpin yang mengatasnamakan ahli sunnati wal jamaati. Dia adalah orang jahat. Syammar bin Daud Jadil Jawsan dan sebagai pemegang lehernya adalah orang jahat. Jadi jangan sampai sekarang tuh atas nama Imam Husain untuk menggugah emosi orang lalu membenci sahabat Nabi SAW, memerangi sahabat Nabi. Tidak dibenarkan. Kita mencintai Imam Husain, kita mencintai Imam Hasan radhiyallahu taala anhuma. Beliau adalah cucu Rasulullah sampai keturunannya hari ini, habaib. Dan ahli sunnati wal jamaati itulah kita. Imam Husain imam kita ahli sunnati wal jamaati. Imam Hasan juga imam kita. Imam Abu Sayyidina Abu Bakar Siddiq imam kita. Sayyidina Umar adalah imam kita. Nah ini, memang ada di antara mereka orang yang kalau kita membaca kisah bagaimana pembunuhan kepada Imam Husain, mereka tidak mau membunuh karena ngerti ini cucu Rasulullah. Sampai semua itu berharap di saat membunuh Imam Husain, berharap yang membunuh dia sahabatnya bukan orang lain. Jadi saat membunuh itu ragu-ragu terus, sampai marah sama Al-Husain, bunuh, tidak ada yang mau membunuh. Hanya sang terkutuk Syammar bin Jawsan tiba-tiba suruh pegang kepalanya Husain, pegang badannya. Lalu Syammar bin Jawsan mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dengan penuh kebanggaan dan dipenggallah leher Imam Husain. Saat itulah Imam Husain mati syahid. Yang lain pada nggak mau sebetulnya, karena ngerti ini cucu Rasulullah. Maka kami ingin membersihkan keyakinan Anda ahli sunnati wal jamaati, cinta ahli bait Rasulullah, cinta sahabat Nabi. Jangan terpedaya dengan sekelompok orang yang mengatakan bahwasanya yang membunuh Imam Husain adalah ahli sunnah. Akhirnya ahli sunnah akan dijelek kendak. Ahli sunnati wal jamaati mencintai Imam Husain. Ahli sunnati wal jamaati mengutuk pembunuhan itu, kejahatan besar itu. Jadi betul yang disampaikan. Adapun masalah kejahatan bisa saja terjadi di mana-mana.
umat muslim ya, seorang muslim melakukan kesalahan, ada nyuri, ada zina kan, ada korupsi, ada umat muslim. Tapi ini adalah orang per orangnya, bukan urusan agamanya. Ahli sunnati wal jamaati yang jahat juga ada. Ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati misalnya ada, nyurian juga ada. Tapi bukan akidahnya yang mengajarkan seperti itu. Itu kan sifat orang per orang. Mungkin ada sebuah negeri semua mayoritas ahli sunnati wal jamaati. Kenapa kok korupsinya tertinggi? Kejahatannya terbanyak. Itu bukan agamanya mengajarkan, tapi dia tidak berpegang kepada agama. Mohon dipisahkan tentang sebuah kejahatan dengan agama. Kejahatan pelakunya adalah orang per orang, tapi agama tidak pernah mengajarkan. Ahli sunnati wal jamaati tidak menyuruh membunuh Imam Husain, dan ahli sunnati wal jamaati tidak meridai tentang terbunuhnya Imam Husain. Ahli sunnati wal jamaati merasa susah dengan meninggal Imam Husain, menangis. Baik, itulah. Jadi sampai hari ini pun ada ahli sunnati wal jamaati yang jahat, ya ada, atas nama Islam jahat juga ada. Tapi ingat, orang bijak tidak akan mengatakan bahwasanya kalau ada kejahatan kemudian langsung dinisbatkan kepada agamanya.